Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Teluk Banten atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 2 Teluk Banten. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Teluk Banten yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini, yaitu aksi nyata saya sebagai guru penggerak menyebarkan pemahaman budaya positif, yaitu modul 1.4. Sebelum masuk ke acaranya, terlebih dahulu kita minta sepatah kata dari perwakilan kepala sekolah, yaitu yang diwakili oleh Bapak Ramadianto sebagai Wakakurikulum SMA Negeri 2 Teluk Banten. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami merupakan wakil kurikulum SMA Negeri 2 Teluk Banten yang sebenarnya yang berdiri di sini adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Teluk Banten. Namun karena ada beberapa hal yang beliau tidak bisa tinggalkan, maka dari itu kami mewakili beliau untuk bisa membuka kegiatan ini. Di samping itu, beliau juga titip maaf kepada kita semua karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengadakan acara aksi nyata yang merupakan tugas daripada calon guru penggerak, yang mana sebelumnya kita sudah memiliki seorang guru penggerak, yaitunya Ibu Sandra Weni. Beliau sudah dahulu melaksanakan kegiatan ini. Jadi ini merupakan kegiatan yang kedua yang kita laksanakan di SMA Negeri 2 Teluk Banten ini. Mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini, tidak hanya 2 guru penggerak di sekolah kita ini nantinya, tapi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga bisa mengikuti langkah beliau, sehingga kita semua di sini bisa menjadi guru penggerak yang merupakan suatu program yang digalakkan oleh Kemendikbud atau Dinas Pendidikan, bahwa guru penggerak ini sangat diharapkan sekali. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti kegiatan ini karena ini merupakan tugas dari guru penggerak, yaitu di sini Ibu Balkisa Putri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Beliau melaksanakan aksi nyata pada pagi hari ini dengan tema
menyebarkan pemahaman budaya positif di SMA Negeri 2 Teluk Banten. Yaitu tepatnya merupakan modul 1/4. Mudah-mudahan dengan aksi nyata ini kita sebagai guru di SMA Negeri Teluk Banten ini bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana kita juga bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kita. Karena ini merupakan hal yang sangat positif sekali yang bisa membuat sekolah kita ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih disiplin lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kami hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan ibu kita ini kedepannya bisa seutuhnya menjadi guru penggerak yang kelak akan memberikan pembelajaran kepada kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi di SMA Negeri 2 Teluk Banten ini. Barangkali hanya itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Mari kita dukung kegiatan ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hanya sekian, saya sudah saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmadianto yang telah mewakili kepala sekolah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi budaya positif di sini sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Di sini kami diminta untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Nah, di sini tepatnya pada modul 1.4. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan sini. Nah, ada tujuan dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian tujuan yang kedua, membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi di sekolah. Kemudian yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka. Nah, jadi di sini kita selain kurikulum merdeka, di sini kita juga bagaimana menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dalam kurikulum merdeka kita sudah pelajari ada dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukurnya, di sini ada 3. Yang pertama, penerapan berbagai budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan atau bisa kita praktekkan secara terus-menerus.
ingin saya sampaikan. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin berdiferensiasi itu tidak aneh lagi bagi kita, ya kan? Apalagi pada saat ini, pada kurikulum merdeka, kita sering mendengar kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu, Bu? Berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana kita harus memperhatikan dari segi gaya belajar siswa kita. Nah, itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ini juga bisa untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dari pembelajaran paradigma ini dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita berharap bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada siswa kita. Nah, di sini ada satu permainan. Cobalah buka. Mungkin dulu sudah pernah juga ya, karena sebelumnya Sensei Sandra Weni CGP Angkatan 9 juga sudah pernah menyampaikan ini. Nah, di sini ada dua kategori. Misalkan yang pertama, Anda adalah sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Di sini kita diminta membayangkan bahwa apa yang kita kepalkan, yang ada dalam kepalan tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Tentunya kalau yang berharga bagi kita, pasti kita tidak akan mau memberikan pada orang lain, ya kan? Sebisa mungkin kita bisa mempertahankan apa yang ada dalam kepalan kita. Kemudian ada lagi si B. Si B ini tugasnya adalah bagaimana dia bisa membuka tangan si A. Saya harus mendapatkan apa yang ada di tangan si A tadi, sedangkan si A tidak mau. Nah, di sini dari kedua tugas si A dan si B, masing-masing itu memiliki prinsipnya masing-masing. Yang A itu dia tidak akan membuka kepalan tangannya apapun yang terjadi, karena ini berharga bagi saya. Yang si B juga, dia sekuat tenaga, berbagai cara, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang ada pada tangan si A. Mungkin dia bisa menghardik, memukul si A agar tetap terbuka tangan si A itu. Dia bisa mendapatkan apa yang ada di dalam kepalan tangan si A. Nah, dari permainan tadi ada pertanyaan yang muncul. Apakah Anda atau sebagai yang A membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau A membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira apakah kalau kita sebagai si A, apakah kita mau membuka kepalan tangan kita? Tidak, ya kan? Karena itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Dan kan sudah sampaikan bahwa yang dikepal itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang berharga, tentunya kita tidak akan mau berikan pada orang lain, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana, apakah Anda atau A menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Kalau seandainya kita mau membuka, apa alasan kita? Kemudian kalau seandainya kita membuka, apa alasan kita? Kira-kira kita akan membuka atau yang kedua, yang pertama tidak mau membuka kepalan tangan, kemudian yang kedua membuka kepalan tangan. Apa alasan kita? Bagaimana, Beb? Terima
terima kasih. Baik, sebagaimana pertanyaan tadi, di mana si A itu mengepalkan tangannya. Kalau saya sebagai seorang si A, maka kepalan tersebut akan tetap saya pertahankan. Ada kalanya kepalan tersebut bisa juga saya lepas. Ketika saya mengepalkan tangan saya itu tidak akan berusaha terus untuk mempertahankan genggaman itu artinya bahwa yang saya miliki itu akan selalu saya pertahankan dengan segala cara. Karena itu kami berharap atau saya berharap itu merupakan sesuatu yang benar-benar sangat berharga. Kalau saya lepaskan berarti akan mendatangkan risiko atau kerugian bagi diri saya. Maka bagaimanapun untuk hal seperti ini, saya tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan kepala tangan saya. Tapi di sisi lain, saya berpendapat bisa saja saya lepaskan genggaman saya itu ketika yang saya genggam itu merupakan sesuatu hal yang juga bisa memberikan manfaat barangkali kepada orang lain, sehingga saya berpikir tentu ini akan lebih baik saya berikan kepada orang lain daripada saya mempertahankannya. Karena saya berpikir memang kita itu sebagai manusia tentu orang yang baik itu kan mereka yang memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sehingga walaupun itu berharga bagi saya, kalau sekiranya itu memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada orang lain, lebih besar manfaatnya untuk orang lain kepada meningkatkan diri saya sendiri, barangkali ada kemungkinan saya lepaskan genggaman tersebut. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Nah, jadi itu pendapat dari Pak Rahmadianto. Nah, berarti di sini yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya kan, Pak? Nah, walaupun orang lain itu meminta kita membuka kepala tangan kita, tetapi kalau kita tidak mau, kita tidak akan membuka kepala tangan kita. Berarti di sini posisi kontrol diri kita itu yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, tentunya dari diri si A sendiri, ya kan? Tidak bisa dia dikontrol oleh si B. Walaupun si B itu memukul dia atau memarahi dia agar membuka kepala tangannya, si A tidak akan membuka. Jadi di sini kontrol itu tergantung kepada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, selanjutnya itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita, walaupun kita sebagai seorang guru, kita itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa mengontrol murid itu untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan kadang-kadang kita apalagi kebetulan saya sebagai siswaan ya, jadi sering berhubungan dengan siswa. Terkadang ketika anak itu berbuat salah, kita seakan-akan membuat dia itu merasa bersalahnya seperti ini. Misalkan anak terlambat, kamu lagi yang terlambat. Apakah tidak kasihan sama orang tuanya? Orang tuanya udah ngasih uang jajan ke sekolah, kemudian sudah
sudah memberikan bekal, tapi kamu masih malas-malas belajar. Nah, itu adalah salah satu kata yang atau kalimat yang bisa membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata yang kita lakukan, ya saya sendiri itu memang pernah merasakannya itu, pernah membuat merasa bersalah pada diri siswa. Jadi di sini kita menurut kita memberikan masukan kepada siswa kita, tetapi kritikan dan membuat rasa bersalah pada siswa tersebut ternyata tidak baik. Nah, jadi dari modul budaya positif ini sangat banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Kebetulan saya juga sering berinteraksi dengan siswa, ternyata banyak yang saya lakukan itu yang salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Nah, kadang-kadang kan kita dipanggil untuk misalkan ada anak yang bermasalah, kita membujuknya. Ternyata membujuk itu juga bukan adalah penguatan yang positif, yang efektif yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kan di sini kita kepada guru kita, karena kita gurunya lebih tua dari murid, kita beranggapan murid kita itu wajib patuh sama kita, wajib mau mengikuti apa yang kita suruh. Nah, ternyata itu juga tidak baik untuk perkembangan anak atau peserta didik. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon itu kita beranggapan bahwa realita kebutuhan semua orang itu sama, bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama. Padahal kan pada teori kontrol itu realita setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan seseorang dengan kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tentunya setiap orang memaknai sesuatu itu tidak akan sama. Contoh saja misalkan spidol. Orang menggambarkan spidol itu digunakan untuk menulis di papan tulis. Ada juga orang menggunakan spidol misalkan untuk menggambar, ya kan? Jadi kita memandang sesuatu itu pasti berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita pada stimulus respon. Pada teori kontrol, kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi hampir sama dengan yang tadi, kita tidak bisa mengubah orang itu biar sama pemahamannya dengan kita. Kemudian pada stimulus respon selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan salah, seharusnya kita tidak langsung memvonis itu adalah suatu kesalahan. Bisa saja dia melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Misalkan anak yang suka membuat onar di dalam kelas, bisa saja dia membuat onar itu karena dia kurang mendapatkan perhatian di rumah, misalkan. Itu bisa saja salah satu tujuan dia bisa diperhatikan, dipanggil oleh guru BK atau kekesiswaan. Bisa saja anak-anak yang bermasalah seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah,
Kemudian stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama dengan tadi kebalikannya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat misalkan murid itu melakukan kesalahan. Nah, misalkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung memaksa murid kita itu untuk langsung memperbaiki kesalahannya, tapi kita berkolaborasi, kemudian menciptakan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah bisa sama-sama kita pahami? Oke, dari Pak Rahmat lagi. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, ini di sini saya lihat ya, dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sana ada stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrolnya itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam realita keseharian kita sering kita mendengar bahwa kita itu diminta untuk mengontrol anak-anak kita. Artinya kalau dalam manajemennya tentu controlling dan mengawasi. Jadi bagaimana kira-kira gitu kan? Masalah saya bisa mengontrol orang lain, ternyata padahal teorinya kan tidak bisa. Tapi kenapa ini dalam realitanya kita itu sering mendapatkan perintah untuk mengontrol? Nah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertama. Jadi tadi ada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, apalagi sekolah ya, kita sebagai seorang guru atau atasan pun ya kepada bawahannya juga itu ada kata-kata mengontrol. Tapi pada budaya positif di sini kita melakukan pengontrolan pada orang lain, tetapi ketika orang misalkan Pak Wakil Kurikulum mengontrol guru-guru yang tidak mengawas atau tidak masuk ke kelas, misalkan di sini guru-guru itu mungkin setelah Pak Wakil itu mengontrol guru siapa yang tidak masuk di kelas ini, di kelas ini, di kelas ini. Nah, ketika Pak Wakil menegur misalkan gurunya atau menyampaikan Bapak masuk kan di kelas ini. Nah, ketika guru itu masuk, sebenarnya dia tidak dia itu masuk hanya ingin tidak mendapatkan teguran dari atasan saja, tidak berasal dari hatinya sendiri. Dia tidak melakukan sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti juga ada teori selanjutnya itu Pak, yang mana ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita ingin siswa kita itu memang motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya memang tidak bisa dikontrol, tapi karena tidak mau dituntut, tidak nyaman dimarahi Wakil Kurikulum, akhirnya guru tersebut masuk. Sebenarnya bukan dari dirinya sendiri. Begitu Pak. Memang kelihatannya tetap kepala sekolah mengontrol gurunya, Wakil Kurikulum mengontrol guru-gurunya juga, kemudian guru mengontrol muridnya. Tetapi yang didapatkan sebenarnya itu bukan dari diri sendiri mengerjakan sesuatu itu lagi. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sedikit menambahkan di sini
karena yang biasa kita pakai itu sebenarnya stimulus respon yang selama ini kita jalankan itu stimulus respon. Jadi mari kita mulai sebenarnya dari stimulus respon ini kita ubah ke teori kontrol. Jadi di sini tadi ada kata-kata mengontrol ya. Nah, maksud mengontrol di sini bukan berarti kita itu mengontrol seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi di sini baik dalam hal kita menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya Pak Kurikulum, Pak Ramadianto ini kan sebagai seorang kurikulum, tadi sudah disampaikan Bagus juga itu nanti ada guru yang nggak masuk kelas, pengawasnya nggak ada, pasti nanti ditanya Pak Kurikulum nih. Nah, di sini ada tadi orang lain bisa mengontrol saya, dan yang ini ya, saya bisa mengontrol orang lain karena kita ini berada di dunia pekerjaan, ada atasan bawahan ya. Nah, mengontrol di sini mungkin nanti bisa kita pakai dengan pendekatan sebenarnya. Nah, yang selama ini kita langsung menegur, "Oi, bapak masuk ya di sini." Terus kalau sama murid juga kita sering, "Ngapa ke kantin?" Nah, ngapain kamu ke kantin? Orang masuk. Sebenarnya banyak pendekatan yang bisa kita lakukan di sini. Bukan berarti mengontrol di sini kita dengan bahasan nanti ibu kontrol siswa ya, nanti bapak kontrol guru-gurunya ya, bukan berarti mengontrol di sini begini. Jadi intinya di sini yang biasanya kita katakan kita bisa mengontrol orang lain. Mari kita ganti ke teori kontrol. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, perubahan bahwa kita berpikir kita tidak bisa mengontrol siapapun. Seperti tadi ada permainan bukalah ya, cobalah buka. Nah, di sini tadi kan kita sudah masuk ke teori kontrol sebenarnya, bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ada kita, dan orang lain tidak bisa kita kontrol, bawakan ke diri kita sendiri. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami, Pak. Terima kasih Bu, alhamdulillah luas rasanya jawab kami terjawab gitu kan. Artinya gini, mungkin kami bisa mengambil kesimpulannya. Yang dikatakan kontrol ini artinya bagaimana kita mengendalikan diri kita masing-masing. Kalau pun terjadi orang memerintahkan kita untuk mengontrol itu artinya bukan mengendalikan, tapi kontrol yang lain dimaksud yang itu mungkin hanya mengawasi bagaimana supaya itu berjalan dengan baik. Tapi yang dimaksud di sini karena dalam budaya positif, ini artinya barangkali bagaimana kontrol itu mengendalikan diri untuk kita, begitu ya. Barangkali itu mungkin yang dapat kami cerna dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan ini benar bisa memberikan kontrol kepada diri kita untuk bisa berbudaya positif. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, baik, terima kasih untuk Sensei Sarno ini yang sudah menambahkan, dan Pak Ramadianto. Nah, sekarang kita masuk kita merefleksi bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah efektif apa belum? Penerapan disiplin di sekolah kita kira-kira sudah efektif atau belum? Belum? Oke. Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin. Bagaimana Pak Rahman? Tadi ditanya apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah diterapkan dengan baik, efektif atau belum? Bagaimana Ibu? Baik,
terima kasih atas waktunya kembali. Apakah telah efektif ya, apa tadi efektif baik, jadi pertanyaannya apakah di sekolah kita ini sudah efektif? Mungkin kalau kita lihat realita yang kita jalankan, memang belum maksimal efektif, karena masih ada disiplin-disiplin kita itu yang belum terlaksana secara maksimal. Artinya begini, di sekolah kita ini kita berharap sekali, tidak hanya guru maupun peserta didik itu kita harapkan sekali bagaimana kita bisa disiplin, tidak hanya dengan waktu, tapi disiplin juga dengan perilaku, tindakan-tindakan yang harus kita laksanakan di sekolah kita ini. Jadi kalau kita lihat memang belum efektif ya. Nah kemudian selanjutnya bagaimana kita melaksanakannya, tentu kita harus tanya kepada diri kita, mengapa kok tidak efektif? Padahal kita sudah komit untuk melaksanakan aturan ini. Ini barangkali kalau kita tanya pada diri kita, memang banyak sekali kendalanya. Sebagaimana kita tahu bahwa disiplin ini tentu terlaksana ketika masing-masing kita memiliki komitmen untuk itu. Karena dalam hal ini di sekolah kita ini masih banyak dari kita, tidak hanya guru-guru, para siswa juga belum memiliki pengendalian diri yang optimal, sehingga mereka menganggap disiplin ini hanya merupakan suatu hal yang wajar, sehingga mereka tidak berpikir bahwa disiplin ini nanti akan memberikan nilai positif pada dirinya. Mereka berpikir disiplin ini hanya sekedar aturan yang harus dilakukan. Padahal kalau dia berpikir dengan disiplin ini bukan hanya sekedar aturan, tapi disiplin ini akan memberikan nilai pada dirinya nanti, saya rasa semua kita nanti akan bisa melakukan disiplin ini dengan baik. Namun kita berharap sekolah kita ini tentu nanti masing-masing kita menyadari betul bahwa disiplin itu bukan hanya sekedar aturan, tapi disiplin itu akan memberikan nilai tambah kepada diri kita, sehingga dimanapun kita berada nanti akan memberikan dukungan kepada kita untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan dengan baik. Artinya apa yang kita rencanakan akan bisa terlaksana kalau kita itu telah menerapkan pada diri kita itu bahwa disiplin itu penting. Saya yakin dengan disiplin itulah kita bisa mencapai suksesnya. Terima kasih Bu, barangkali itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak. Apakah masih ada tanggapan dari Ibu semuanya? Mas. Nah, jadi apakah sudah efektif atau belum di sekolah kita? Ternyata kurang efektif ya, masih belum efektif. Selanjutnya, ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya, penyebabnya. Nah, bisa saja kita ingin disiplin itu biar kepala sekolah itu sayang sama kita. Nah, jadi ketika seseorang
sesuatu tentu ada tujuannya, alasannya. Bisa saja ada sebagian guru dia sangat rajin datang ke sekolah tepat waktu. Ternyata ada alasan dibalik tersebut. Apakah dia ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah? Kemudian apakah dia ingin menghindari dari ketidaknyamanan sering ditegur kepala sekolah? Bisa saja seperti itu alasannya. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memvonis seseorang itu salah. Kita harus tahu kenapa dia melakukan tersebut. Pasti ada alasannya. Begitu juga kita kepada siswa kita. Nah, di sini apa sih disiplin itu? Kebanyakan kita tentunya menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur atau peraturan. Kalau kita mendengar kata disiplin berarti berhubungan dengan aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir yang kita gunakan kalau seandainya tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adapun disiplin positif ini, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Kemudian yang kedua, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Jadi di sini dengan penerapan disiplin positif ini kita mengharapkan murid kita itu melakukan sesuatu memang keinginan dari dalam dirinya sendiri, tidak karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan pujian. Karena pujian atau penghargaan juga tidak baik untuk murid kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu yang pertama motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Nah, motivasi eksternal ini yaitu yang pertama mungkin kita datang tepat waktu karena tidak ingin mendapat hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian ingin mendapatkan imbalan atau ujian dari orang lain. Kemudian yang kedua motivasi internal. Itu dengan motivasi internal kita akan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percayai. Kemudian menghindari pemberian hukuman atau hadiah yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid kita. Jadi yang lebih bagus itu kita bisa menciptakan motivasi internal dalam diri murid kita daripada motivasi eksternal tadi. Karena kalau motivasi eksternal dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu atau dia tidak ingin dihukum. Tapi kalau dari internal dalam dirinya dia memang melakukan sesuatu itu karena nilai atau keyakinan yang sudah dia percaya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui
bawah dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keenam ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang kita inginkan atau kita harapkan ada pada diri murid kita. Kemudian berdasarkan Indo Primary Years program PEP, di sini nilai kebajikan yang ingin kita dapatkan dari murid kita itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini menurut saya sangat kita perlukan sebagai seorang guru. Kita harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena saya setelah mempelajari modul budaya positif ini, oh ternyata saya berada pada posisi yang sering memberi hukuman ternyata. Nah, jadi apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan anak terlambat, ya kan? Yang terlambat sini, bersihkan WC dulu, ya kan? Kita sering itu. Itu adalah hukuman, tidak terencana. Kita langsung menyuruh anak itu bersihkan WC atau push up 15 kali dulu. Nah, itu tidak terencana. Memang ketika itu kita ingin hukum langsung. Nah, kemudian murid itu kan tidak tahu dia akan disuruh bersihkan WC. Tapi mungkin kalau sudah keseringan, oh ibu itu pasti disuruh bersih WC, ya kan? Nah, kemudian bersifat satu arah dan hukuman berupa hukuman fisik biasanya ya. Nah, kemudian konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana, kalau hukuman tadi tidak terencana. Misalkan konsekuensi itu seperti anak terlambat membayar denda, ya kan? Itu kan sudah terencana. Anak itu sudah tahu kalau dia terlambat nanti 1 kali terlambat bawa 1 public block misalkan. Itu kan sudah terencana itu. Nah, itu bedanya dengan hukuman ya. Kalau hukuman tadi dia tidak terencana. Apa yang dilakukan sama guru piket hari itu langsung. Kalau konsekuensi enggak, anak itu sudah tahu konsekuensinya dia terlambat itu nanti dia pasti disuruh bawa public block dan sebagainya. Kemudian di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi. Bedanya dengan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita mengajak siswa tersebut bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian prosesnya secara kolaboratif dan kita akan mengajak siswa kita itu untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian tujuan dari restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi yang paling bagus kita terapkan sebagai seorang
kebaikan, menurut kita itu hal yang positif, yang mana itu semakin rajin atau semakin giat belajar. Padahal menurut Al-Fiqh, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ternyata memberikan penghargaan itu tidaklah baik, karena nanti akan tertanam dalam diri anak itu, dia ingin mendapatkan imbalan tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan tentunya perlu kita miliki. Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan pemuasan rasa diterima atau kasih sayang. Nah, jadi ternyata kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya makanan saja atau minum saja. Ternyata kebutuhan kita itu ada dari segi kesenangan. Kita butuh kesenangan, ya kan? Kemudian kita juga butuh bebas, dan kita juga butuh mendapatkan kasih sayang. Jadi kebutuhan kita bukan hanya dari segi pangan atau makanan saja. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini terdiri dari adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan penguasaan diri. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini kita ingin mandiri melakukan sesuatu misalkan. Kemudian kita memiliki pilihan tersendiri. Kita juga memiliki kebebasan dalam mencoba hal-hal baru, dan yang selanjutnya adalah mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu kita dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi pada keyakinan kelas di sini nilai-nilai kewajiban yang ditekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka perlu didengarkan bukan dengan aturan-aturan yang diberikan. Nah, tujuan utama dari keyakinan kelas ini agar siswa itu memiliki komitmen. Mereka tidak suka dengan peraturan, tapi lebih suka mungkin dengan keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk kepada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru. Pada program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Gary Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada yang pertama penghukum, sebagai pembuat rasa bersama, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Sebagai seorang penghukum, ciri khas dari seorang penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi. Ya kan, biasanya kita memanggil siswa yang terlambat. Kemana
kesiswaan ya. Nah, ini pasti kita pernah. Kemudian patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kalimatnya. Kamu selalu saja salah. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai atau selesai mengerjakan tugas. Nah, itu adalah kalimat dari seorang penghukum. Dampak yang akan timbul kepada murid itu adalah murid itu akan marah, dendam atau mendongkol kepada kita, pada guru. Pasti itu. Saya juga merasakan itu. Kalau kita marah sama anak itu nanti malahan mungkin ketika kita belum selesai ngomong, anak itu sudah berlalu kadang, karena dia tidak ingin mendengar apa yang kita sampaikan lagi. Nah, itu dampaknya sebagai seorang penghukum kepada anak. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah di sini nada suaranya itu sedikit lembut ya, tidak seperti penghukum tadi. Kemudian kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi di sini kita menyampaikan misalkan kepada orang tuanya, padahal orang tua kamu sudah kasih uang jajan ke sekolah, kemudian bekal disiapkan, tetapi kamu bolos misalkan atau terlambat datang ke sekolah. Apakah tidak kasihan sama orang tuanya? Nah, di sini posisi kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah pada diri anak tersebut. Nah, dampaknya murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan dan dapat menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu dampak yang akan ditimbulkan kepada anak ketika kita membuat anak itu merasa bersalah. Selanjutnya, posisi teman. Nah, ternyata posisi teman itu juga tidak bagus. Saya sebagai pembina OSIS mungkin ya ada menerapkan posisi sebagai teman ini. Saya rasa saya pernah menerapkan posisi teman. Nah, dari posisi teman ini ciri khasnya itu ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, di sini kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa menunda lagi sambil tertawa ringan? Ternyata itu juga tidak bagus dampaknya kepada murid kita, yang mana nanti dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Bahkan mungkin bisa saja, saya dekat kok sama guru itu, nggak apa-apa, telah buat tugas. Bisa saja anggapan anak itu seperti itu. Jadi posisi teman itu juga tidak baik dengan murid kita. Selanjutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau di sini yang mana ciri khasnya nada suara datar, kemudian bahasa tubuh yang formal. Nah, di sini seorang guru itu dengan suara tidak menghardik, tidak kasar itu memanggil siswanya misalkan yang terlambat. Tapi di sini bedanya dengan manajer itu dia menanyakan konsekuensi. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi di sini masih memberikan konsekuensi kepada murid kita. Kemudian dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal misalkan di tanggal 10 kalau terlambat itu terlambat mengerjakan tugas atau terlambat masuk ke dalam kelas misalkan. Kamu siapkan dulu tugas ini, nanti baru istirahat. Itu juga tidak bagus untuk murid
yang mana nada suara tulus, bahasa tutur tidak kaku mendekat ke murid. Di sini contohnya seorang guru memanggil muridnya yang terlambat, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7." "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Jadi di sini gurunya tidak langsung memberi hukuman atau menanyakan konsekuensi, tapi bagaimana cara memperbaiki atau mencari solusi untuk memperbaiki permasalahan yang dibuat Adi ini. Maka Adi akan senang juga menjawabnya. "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang ketiga." "Baik, itu bisa dilakukan." "Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, jadi di sini kita tidak langsung memvonis murid kita ketika melakukan suatu kesalahan, tetapi tanyakan dulu. Bisa saja kita menanyakan, "Kenapa kamu bisa terlambat? Semalam tidurnya jam berapa?" Nah, kita di sini bisa bertanya alasannya. Seseorang melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasannya. Kita tidak boleh langsung memvonis suatu tindakan itu adalah salah. Mungkin dia melakukan sesuatu karena ada alasannya. Ternyata mungkin dia tidurnya jam 12 atau jam 1, makanya dia terlambat. Kenapa dia tidur jam 1? Ternyata dia main game. Nah, di sini kita akan memberikan atau bercerita dengan anak tersebut untuk mencari solusinya agar dia tidak terlambat lagi. Bisa saja mungkin berarti kamu harus tidur lebih awal dan tidak main game lagi sampai larut malam. Nah, itu untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam posisi manajer, seorang guru itu harus menerapkan segitiga restitusi. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tujuannya atau kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ada tiga langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Jangan langsung marah. Kita bisa menggunakan kalimat, misalkan, "Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu pun pernah berbuat salah." Nah, itu kata-kata yang bisa kita ucapkan, kita sampaikan kepada anak terlebih dahulu. Jangan langsung memvonis, "Oh, kamu ini terlambat, ini salah, ini." Tidak. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Kemudian kita menyampaikan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tidak langsung menyalahkan. Di sini itu tidak akan menyalahkan kamu, tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian kita juga bisa mengucapkan kamu berhak merasa begitu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan di sini itu guru tidak langsung berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik, bukan ya. Kita memang tidak berbicara seperti itu, tapi kita bisa mengucapkannya atau kalimat yang bisa digunakan itu, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu."
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kalimat yang digunakan, kita akan bertanya kepada murid kita. Misalkan terlambat masuk ke dalam kelas, kita akan menanyakan, kamu terlambat masuk ke dalam kelas. Berarti kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar? Keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Di sini bisa kita tanyakan kepada murid kita. Kemudian kita juga akan bertanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa untuk kedepannya? Nah, jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan anak dengan berkata kan jadi aku enggak. Nah, itu kata-kata yang sering kita ucapkan ya kan? Nah, ternyata apa yang kita ucapkan kepada anak itu nanti akan tertanam dalam pikiran anak itu sehingga dia akan merasa gagal. Sedangkan segi garis institusi ini kita mengubah anak yang dari gagal menjadi orang yang yang berhasil atau dari kegagalan. Ini praktek penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Ini jadi di sini Anggun Cita Angguni kelas 11 1 itu terlambat datang ke sekolah pada hari Kamis. Jadi saya sebagai guru piket memanggil Anggun. Sayangnya di sini videonya tidak memutar ya. Jadi di sini permasalahannya Anggun itu terlambat ke sekolah karena dia sering bermain HP sampai hingga larut malam. Akhirnya tidurnya sekitar jam 1 katanya, sehingga dia terlambat bangun dan datang ke sekolah. Nah, jadi di sini saya memanggil Anggun bukan langsung menyalahkan, tetapi menanyakan dulu kenapa Anggun tadi terlambat. Ternyata dia sering begadang, main HP dan main game. Nah, di sini saya menanyakan, berarti Anggun telah melanggar salah satu dari keyakinan kita, yaitu komitmen tepat waktu. Nah, di sini Anggun bersedia memperbaiki kesalahannya dengan cara solusi yang dia ambil itu dia tidak akan lagi bermain HP atau bermain game hingga larut malam, dan dia akan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, karena videonya tidak bisa diputar, jadi itulah pemaparan tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang budaya positif? Cuma untuk penekanan saja, berarti posisi yang terbaik itu adalah sebagai media. Ya, nah, jadi posisi kontrol yang baik yang harus diambil oleh seorang guru adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Saat ini mungkin kita sering menggunakan posisi yang mana? Kalau saat ini kawan atau wadah, terus apa lagi? Pemukul. Saya rasa rata-rata pasti pemukul, ya kan? Pasti sering kita menggunakan posisi kontrol pemukul. Yang wadah tadi kawan, wadah sering dengan anak-anak yang sama. Saya juga sepertinya menggunakan posisi teman. Membuat masalah kira-kira pernah juga kita melakukan atau mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa, kalau tidak ada saya cukupkan
sampai di sini. Terima kasih.